Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Baiklah, kita mulai saja pelajaran matematika kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Ya, perhatikan fungsi kuadrat berikut. Fungsi kuadrat atau rumus kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Atau bisa disebut fx ini sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, jadi nanti kalau x-nya diganti dengan suatu nilai maka y-nya ada hasilnya sehingga berpasangan berupa titik. Ya. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai dari y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5 jika x sama dengan 2. Nah, ini fungsi kuadrat. Kemudian jika x-nya kita ganti dengan 2, maka jawabnya adalah tuh, y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5 dan x-nya kita ganti dengan 2. Nah, kita lihat ini. Y sama dengan y, tuh sama dengan 2, tulis 2. X-nya tuh kita ganti dengan 2. Kemudian 3, tulis 3. X-nya kita ganti dengan 2 juga. Min 5 tetap. Ya, sehingga dari sini kita hitung, ya. Sehingga hasilnya y sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 2, yaitu hasilnya 8. Tambah 3 kali 2, hasilnya 6. Diikuti dengan min 5. Ya, sehingga y sama dengan 8 tambah 6 diambil 5. Yaitu y hasilnya adalah 9. Nah, ini contohnya. Ya, contoh salah satu fungsi kuadrat. Nah, berikutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi hasilnya 2,9. Kita lihat menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita menggambar ke grafik fungsi kuadrat, kita kenal dulu, ya. Grafik atau kurva fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga bisa dikatakan sebagai fungsi parabola. Ya, misalnya macam-macam bentuk kurva fungsi kuadrat. Ya, kita lihat gambar-gambarnya. Nah, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini nanti bisa berbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini namanya kurva terbuka ke atas. Ya. Kalau di sini positif, a-nya positif, maka kurva terbuka ke atas. Nah, kalau D diskriminannya lebih besar dari 0, itu berpotongan dengan sumbu X. Ya. Kemudian model yang berikutnya seperti ini. Masih terbuka ke atas, ya, sehingga A-nya lebih besar dari 0. Nah, ini berpotongan di satu titik atau disebut dengan menyinggung. Ya. Maka diskriminannya sama dengan 0. Ya. Yang model berikutnya. Nah, ini masih ya. Kalau ini harusnya A-nya lebih besar dari 0. Ya. D-nya lebih kecil dari 0. Ini tetap nih A-nya lebih besar dari 0. Ya. Pokoknya kalau kurva ke atas itu A-nya lebih besar dari 0. Nah, berikutnya yang lain. Nah, ini tuh ya. Kalau kurva terbuka ke bawah, A-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini karena berpotongan dengan sumbu X, maka D-nya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat di sini nama-namanya tuh ya. Ini namanya titik potong dengan sumbu X. Ya, sama ini juga tuh titik potong sumbu X. Nah, kemudian ini titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya ini garis sumbu namanya atau sumbu simetri. Ya, nanti akan dipelajari berikutnya. Nah, di sini disebut titik puncak ya. Atau titik tertinggi atau nanti ada titik terendah. Ya. Nah, kurva berikutnya ini
Ini masih ya, tuh. Pokoknya kalau terbuka ke bawah, A-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini D sama dengan 0 diskriminannya. Nah, ini ya, berikutnya sama ya. A-nya lebih kecil dari 0, maka kurva ke bawah. Ya, ini. Ya, itu nanti model-model kurva yang akan terjadi kalau kita menggambar fungsi kuadrat ya, yang berbentuk parabola. Nah, sekarang kita menggambar fungsi parabola tersebut. Kita lihat ya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, ini menggambar dengan fungsi kuadrat kita dengan menggunakan tabel dengan cara pertama kita anggap ini. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan domain atau daerah asal yaitu D, x-nya ya, penggantinya itu x min 2 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 4. Ini artinya ya x bilangan real ya. Jadi bilangan real. Jadi nanti yang kita ambil adalah bilangan bulatnya saja dulu ya. Jadi min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 4, ini antara mulai dari min 2 sampai 4. Ya, kita lihat jawabnya. Pertama, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya, ini sama aja dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kemudian x-nya berapa? Yaitu dengan x itu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi untuk mencari min 2, x min 2 y-nya berapa? X-nya min 1, Y-nya berapa? Nah, ini kita cari satu persatu sehingga nanti membentuk titik-titik koordinat. Nah, yang lebih mudahnya kita buat tabelnya. Nah, seperti fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ya, dengan x sama dengan min 2 min 1 ya. Nah, maka kita buat tabel seperti ini ya. Di sini kita lihat x-nya tuh ya. Pengganti x berapa aja tuh di situ ya. Kita lihat pengganti x itu nanti kita ganti dengan min 2, kita ganti dengan min 1, kemudian 0, ganti dengan 1, ganti dengan 2, ganti dengan 3, ganti dengan 4. Nah, kemudian rumusnya ini kita pindahkan nih. X kuadrat di sini. Min 2x ini. Kemudian min 3 ini. Nah, ini hasilnya Y ya. Hasilnya. Kemudian nanti kita gabung antara X dengan Y sehingga berupa titik di sini. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Yang ini dulu. X kuadrat. Kalau X-nya min 2 berarti min 2 kuadrat. Yaitu 4. Yang ini. Kalau X kuadrat. Kalau X-nya min 1 berarti min 1 kuadrat. Yaitu 1. Terus 0 kuadrat. 0, 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16. Tuh. Nah, berikutnya yang min 2x. Jadi min 2 kali, kalau x-nya min 2 berarti kali min 2. Seperti ini. Min 2 kali min 2, 4. Min 2 kali min 1, 2. Min 2 kali 0, 0. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 kali 4, min 4. Min 2 kali 3, min 6. Min 2 kali 4, min 8. Berikutnya min 3. Ya, karena tidak ada x, ya semuanya nih min 3. Di sini min 3, min 3. Min 3, min 3, min 3, min 3. Karena berupa bilangan. Setelah itu kita hitung ini. Tuh 4 tambah 4 tambah min 3. Hasilnya di sini. Yaitu 5. 1 tambah 2 tambah min 3. Hasilnya 0. 0 tambah 0 tambah min 3. Hasilnya min 3. 1 tambah min 2 tambah min 3 hasilnya min 4. 4 tambah min 4 tambah min 3 hasilnya
min 3. 9 tambah min 6 tambah min 3 hasilnya 0. 16 tambah min 8 tambah min 3 hasilnya 5. Jadi, nah setelah ada X ada Y kita gabung. Kalau X-nya min 2, Y-nya 5, maka membentuk titik min 25. Kalau X min 1, Y-nya 0, maka titiknya min 1, 0. Ini 0 dengan min 3. Itu 1 dengan min 4, yaitu 1 min 4. 2 dengan min 3, yaitu 2 min 3. Ini 3,0. Di sini 4,5. Nah, ketemulah titik-titik ini. Nah, titik-titik ini nanti akan kita tempatkan pada grafik koordinat, itu pada kertas berpetak atau kertas berkotak. Kita buat ya, kita pindahkan ini. Berikutnya kita pindahkan ke grafik koordinat berikut ya. Kita lihat fungsinya nih itu ya. Titik-titik ini kita pindahkan. Min 25 hitung sini. Nih, min 1, min 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Min 1, 0. Min 1, 0 di sini. Tuh. Kemudian 0 min 3 dari sini. Ya. 0 langsung ke min 3. Ini. Kemudian 1 min 4. 1. Kemudian ke bawah 1 min 4. Nah ini. Ya. Kemudian 2 min 3. 2 min 3. 2 min 3 di sini. Tuh. Kemudian 3, 0. Ya. 3, 0. Nah ini. Tuh. Ya. Kemudian 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sini 5. Nah, ketemulah titik-titik ini. Kita tahu bahwa A di sini adalah positif, berarti kurvanya menghadap atau terbuka ke atas. Nah, dari sini ya, dari awal tuh kita hubungkan nih ya. Kita hubungkan ya dengan garis halus ya. Tarik dari sini ya. Tarik terus ini ya. Ya, kemari ya. Terus sini. Nah, jadilah suatu kurva. Maka kurva ini disebut kurva fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, jadi kita membuatnya pada kertas berpetak. Demikianlah penjelasan dari saya.